Kok kenapa kalian nggak ngerti hukum? Heran saya. Kok pada takut sama Jokowi? Jokowi kayak jadi Tuhan. Bahwa Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM. Beliau mengakui bahwa ada ancaman. Oke. Ada ancaman dari Jokowi langsung lah. Itu suratnya, saya dulu yang telepon Anda, bukan Anda telepon saya, biar jelas ya, bahwa itu suratnya palsu. Dan pada waktu itu Anda mengatakan palsu itu di bagian apa? Tanda tangan. Tanda tangannya. Saya katakan berapa persen Anda yakin palsu? Anda bilang 90%. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadi? Ya S1. S1. Iya, Dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Kenapa Anda kemudian menyampaikan informasi yang keliru kepada saya dan menyebabkan saya kemudian dibula-buli? Oke, Bahwa kami ini pelapor, korban dan saksi nggak bisa dilapor balik. Anda mau debat, kita ladeni debat. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya mau menyapa buat kawan-kawan yang sedang berselancar di dunia YouTube, yang sedang menikmati suasana weekend. Aku ucapin selamat. Dan spesial juga buat kalian-kalian yang sampai dengan saat ini masih konsisten untuk melawan hoax, yang masih istiqomah untuk membuat konten-konten positif. Salam salut buat kalian semua. Salam NKRI melawan hoax. YouTuber Nusantara tetap eksis dan YouTuber Nusantara tetap solid, sekaligus tetap istiqomah dalam gerakan-gerakan yang tentunya gerakan kebaikan. Oke guys. Oke, di tengah hiruk pikuk yang kita tahu kemarin sedang diramaikan dengan Refli Harun yang salah dengan si topi merah terkait apa itu ya kemarin ya yang mereka salah itu, analisa Ella tentang suratnya Pak Profesor mantan Rektor UGM, dan mantan Rektor UGM itu sendiri dengan keramaiannya menarik ya pernyataannya, sekaligus membenarkan apa yang kemudian yang menjadi temuan atau yang menjadi berita atau data administrasi dari UGM itu sendiri terkait Pak Jokowi. Aku ingin menyampaikan ada dua hal ke kalian. Pertama adalah sebuah pernyataan yang dilakukan atau disampaikan oleh Ketua Dewan Guru Besar UGM yang memastikan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM asli, murni sarjana. Tapi memang beliau anti Jokowi, sang guru besar tersebut. Ayo dukung, please, bantu subscribe, bantu share, bantu like, bantu komen ya. Dan doakan kita tetap berjuang apa adanya, secukupnya, semampunya, seadanya ya. Jadi jadikan channel Bang Bill Offside ini sebagai channel teman-teman yang punya gagasan, pikiran yang barangkali susah untuk diungkapkan. Barangkali lewat channel ini kita bisa mewakili teman-teman untuk berargumentasi, mematahkan pikiran-pikiran kotor yang disampaikan oleh kaum pembenci yang gagal move on ya. Dan aku mau informasikan juga buat kalian bahwa channel YouTubeku sebentar lagi 100.000 subscriber. Mungkin tidak sehebat dengan para YouTuber yang profesional lainnya, tapi aku jamin bahwa YouTube ini akan berada pada jalur yang tepat. Ya, kita tentu berpihak dalam artian berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak ke Pak Jokowi semata. Oke, kita cinta sama Pak Jokowi, tapi bukan soal Jokowi hari ini, bukan soal Gibran. Sekali lagi, aku sering bilang, Jokowi itu orang besar, wali kota Solo, gubernur, presiden, dia sudah lewati. Dia punya hubungan internasional dengan banyak orang. Dia udah kaya raya, dia sederhana tapi kaya raya. Mantan presiden gak ada yang miskin guys. Yang kedua adalah anaknya sudah jadi ketua partai, ketua PSI, ada wakil presiden, menantunya, gubernur. Buat apa mau mengasihani Pak Jokowi? Itu orang hebat, sudah selesai. Tapi yang kita kasihani ini adalah arus lalu lintas media sosial kita yang selalu dipenuhi dengan fitnah, ya, dengan disinformasi, yang dengan kebencian atau yang kita kenal dengan istilah DFK ya. Jadi selain hoax,
hoax itu selain hoax ini kebohongan-kebohongan, ada juga yang namanya disinformasi. Jadi informasi yang tidak semestinya, yang tidak seperti itu, tapi yang itu yang viral, itu namanya nggak nyambung informasinya, akhirnya jadi fitnah itu. Nah, yang kedua, fitnah itu sendiri yang tentunya menyebabkan banyak orang salah paham. Yang ketiga adalah kebencian, ya guys. Dan sebenarnya biasanya disinformasi dan fitnah itu diawali karena ada kebencian. Aku mau perlihatkan dulu, ada satu cuplikan video ke teman-teman tentang salah seorang profesor. Beliau adalah guru besar, ya, Dewan Guru Besar yang ada di Jogja, di UGM maksud saya, dan mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan, dan ini di Madilog, Forum Keadilan. Walaupun aku tahu diskusi podcast ini lebih ke mengkritik dan menggiring publik menilai bahwa Pak Jokowi itu pembohong, tapi syukurnya beliau ini objektif bahwa dalam konteks Pak Jokowi lulusan S1 Fakultas Kehutanan itu benar. Nah, yang mungkin dia kritik adalah soal kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, sehingga dia menilai Pak Jokowi itu berbohong. Dan menurut dia, Pak Jokowi itu memanfaatkan kisruh ijazah palsu sehingga membuat Pak Jokowi itu semakin tenar. Kalau aku sih nggak setuju ya, karena Pak Jokowi itu bukan tipe orang yang suka speak up. Jadi ketika dikritik dia mau mengklarifikasi. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Kalau orang menghina dia, membuli dia action aja. Kalaupun dia action ya dia diam. Orangnya tipenya seperti itu. Oke, kita langsung ke Bang Indra Giri dulu. Saya punya banyak teman, ada teman kos, adik teman seangkatan saya itu menceritakan kepada saya pada satu acara bahwa Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM. Kemudian juga dari penjelasan, kalau menurut saya penjelasan dari Bu Rektor, penjelasan dari Pak Dekan, itu sudah lebih dari cukup menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, dan itu pun juga ada beberapa pernyataan dari beberapa temannya yang lulusan UGM. Jadi kalau saya melihat bahwa ada beberapa bukti foto dan sebagainya. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Guru Besar, banyak bergaul dengan dosen-dosen dari kehutanan, dan saya bertanya kepada mereka, benar enggak? Dosen-dosen mengatakan benar, ya sudah, apalagi saya yang tidak saya sanksikan, begitu. Beliau ini adalah Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSC, PhD, ya, yang kebetulan merupakan Ketua Dewan Guru Besar UGM. Nah, ini harus kita ketahui bersama. Jadi beliau memastikan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, ya. Jadi sudah, ini barangkali bisa jadi penguat. Nah, ini juga yang akhirnya membuat Pak Sofyan Effendi barangkali juga mendapat teguran, mendapat saran, mendapat arahan dari profesor-profesor lainnya untuk menarik yang tidak mungkin kemudian melakukan pernyataan-pernyataan seperti yang sebelumnya yang direkam oleh Rismond dan kawan-kawan. Walaupun kemudian Pak Kuncoro tadi sebenarnya di video itu banyak menghajar Pak Jokowi, tapi dia objektif dalam hal ijazah. Itu yang aku bilang sama teman-teman yang sering nonton di YouTube, dimanapun, di berita-berita. Ayo kita hajar Pak Jokowi. Nggak apa-apa, sampai dengan saat ini kalau ada yang masih kritik Pak Jokowi gara-gara isu tentang 11 triliun, SMK, kebijakan-kebijakan yang menurut teman-teman itu bermasalah, dikritik aja gitu. Tapi soal ijazah jangan dah malu-maluin gitu, karena itu barang benar gitu, ya. Berusaha sebisa mungkin kalau mau berkomentar, mau memberikan kritik, mau membuat postingan, mau membuat video atau apapun, yuk agak rasional gitu loh. Jadi terlihat bahwa walaupun mungkin Anda menggunakan akun fake, Anda menggunakan kalimat-kalimat akun-akun yang tidak asli, tapi upgrade sedikit informasi dan pengetahuannya supaya enak kita diskusi. Kalau langsung main kalimat-kalimat, aku itu jujur ya, di setiap videonya Refli Harun, Topi Merah bahkan, terus Rismond, aku sering membuat pernyataan di situ, memberikan kritik, walaupun aku banyak sekali anti sama mereka, nggak suka dengan cara mereka, tapi bikin kritik yang membangun, jadi komentarnya asik gitu ya. Kalau mereka mau berkomentar bagus, mau balas asik, kalau nggak direspon nggak apa-apa, tapi kitanya memberikan pernyataan yang sehat. Nah guys, aku mau bilang di tengah
profesor-profesor yang memahami bahwa Pak Jokowi itu adalah asli lulusan UGM, termasuk Profesor Slamet Effendi kemarin yang kemudian menarik pernyataannya, ini justru pengacaranya Tifa dan kawan-kawan justru menganggap bahwa tidak ada yang ditarik gitu. Tetap mereka menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan itu adalah kebenaran. Aku mau share ke teman-teman video pengakuan dan pernyataan Pak Muhammad Al-Katiri kalau nggak salah, atau Abdullah Al-Katiri, yang merupakan pengacara dari Bu Tifa ya. Barusan saya dengar dari iNews, memang beliau mengakui bahwa ada ancaman. Oke. Ada ancaman dari Jokowi lover lah. Barusan ini saya lihat barusan. Begini, aku nggak setuju dengan istilah ancaman ya. Aku nggak setuju. Kalau ngancam itu kan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Lo, gue hajar lo. Nah, itu ngancam tuh kan guys. Coba kita rasionalisasi dulu mengancam. Kalau lo begitu, gue jitak pala lo. Ah, itu kan ngancam guys. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Jokowi lovers, aku nggak tahu Jokowi lovers ini siapa ya maksudnya ya. Mungkin teman-teman YouTuber juga atau komunitas organisasi. Yang dimaksud dengan Jokowi lovers itu, bilang ke Pak Sofyan, itu berkaitan dengan Pak Sofyan, kalau Anda tidak menarik kalimat Anda, maka Anda akan dilaporkan, akan kami laporkan juga. Kenapa? Karena Pak Sofyan membuat fitnah. Pak Sofyan membuat, Sofyan Effendi ya? Iya, Sofyan atau Slamet Effendi sih? Kok lupa aku ya? Pak Effendi, Pak Prof lah intinya. Mantan rektor ini diperingatkan, bukan dalam konteks ngancam. Kalau ngancam itu berarti berkaitan dengan kesehatan dan juga nyawa seseorang, kan gitu. Yang disampaikan adalah soal peringatan. Anda kalau tidak memperbaiki pernyataan itu atau kemudian masih tetap berpegang teguh dengan kalimat itu, maka akan kita laporkan, kan gitu. Kasihan kan sudah tua kemudian duduk di kursi pesakitan. Itu maksudnya. Nah, kita dengarkan dulu guys. Dan satu hal lagi, kalau memang yang dimasalahkan surat itu, saya tidak melihat surat itu adalah penarikan ucapannya. Nggak ada, coba ditayangkan di surat itu. Surat itu yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh rektor yang sekarang ini, ya kan, apa yang pada tanggal 11 itu memang benar, dokumennya ada di kampus. Itu aja dia ngomong. Nggak ada dibilang saya salah. Aku mau lihat, tapi dia kan cuma bicara soal pernyataannya, tapi dia nggak bicara soal videonya Pak siapa tuh ya? Videonya Pak Profesor. Kalau videonya Pak Profesor itu terlihat ya ada bahasa-bahasa yang lebih ini kita baca dulu guys ya. Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan Profesor Sofyan Effendi. Kok Slamet? Aku sering bilang Slamet Effendi, Sofyan. Oke. Ijazah Jokowi UGM pada tanggal 16 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Emilia Ova itu memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Oke. Sehubungan dengan itu saya menarik semua pernyataan saya. Menarik kok ya. Guys, tetap dia narik. Jadi dia narik gitu. Dan yang dia tarik adalah semua pernyataan. Berarti semua yang dia sampaikan itu bohong, salah, hoaks, kan gitu. Saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya memohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ya tentu permohonan maafnya juga kepada Pak Jokowi, semua pihak, kan gitu. Demikian pernyataan yang saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Oke, ya kan? Saya tarik. Dalam menarik arti, pernyataan. Tapi kata-katanya yang tertulis beliau itu, tidak tahu kalau ini disiarkan secara live streaming. Iya, tapi kan sekarang yang lagi beredar di mana-mana itu kan tulisan itu. Dan tulisan itu kalau saya cermati, itu hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rektor Emilia siapa yang sekarang ini, apa yang pernah dikatakan tanggal 11 kalau nggak salah, itu memang benar ada di kampus. Jadi dokumen itu memang benar ada di kampus. Dokumen apa yang disampaikan oleh Rektor. Terus? Coba kalau nggak ditayangkan kita mungkin nggak bisa jelaskan itu. Itu jelas. Tidak ada mengatakan bahwa apa yang saya katakan tidak benar, itu tidak ada. Jadi menarik bukan berarti tidak benar pernyataannya, begitu Bang Abdullah? Kalau surat itu dasarnya ya, tidak ada pernyataan seperti itu. Dia hanya mengatakan, membenarkan bahwa dokumen yang pada waktu itu ditayangkan oleh rektor yang baru itu ada, benar ada di kampus. Iya, tapi habis itu kan dia bilang dia bilang ya,
Sehingga sehubungan dengan itu saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara. Jadi kalau dia menarik itu kan sama halnya untuk memastikan bahwa benarlah Ibu Nova itu. Sofyan Effendi menyampaikan statement yang mengagetkan kita. Dia mencabut katanya segala peredaran, tapi nggak substansinya loh. Dia mencabut peredarannya doang, substansinya nggak dia cabut. Lalu Anda Cari-cari. memberitahukan kepada saya ketika saya telepon itu suratnya. Saya dulu yang telepon Anda, bukan Anda telepon saya, biar jelas ya, bahwa itu suratnya palsu. Dan pada waktu itu Anda mengatakan palsu itu di bagian apa? Tanda tangan. Tanda tangannya. Ya. Saya katakan berapa persen Anda yakin palsu? Anda bilang 90%. Kenapa saya bilang begitu? Gini, saya ini seorang sarjana hukum, tidak, dan pernah jadi wartawan juga. Jadi saya tidak pernah langsung percaya dengan sebuah statement. Karena saya masih menyisakan yang namanya ELA, errornya, level analysis. Cara-caranya Refli Harun ini lucu ya menurutku. Dia mencoba untuk memainkan psikologi massa dia. Jadi dia menggunakan strategi komunikasi supaya jangan sampai kemudian dia dijadikan sebagai biang kerok, padahal sudah jadi bahan tertawaan gitu. Sayang sekali ya, sekelas Bang Refli Harun akhirnya dia, menurut aku beliau, maaf ya, kayaknya turun kasta. Dalam arti begini, cara beliau menyajikan informasi dan pendapat yang tidak seimbang dan terlihat sekali sangat sangat berpihak, bukan cuma berpihak, tendensius ya. Itu terlihat bahwa aku melihat beliau tidak lagi seperti Refli Harun yang dulu. Dari mana? Makanya saya tanya keyakinan Anda dan saya ulangi. Untung Anda telepon lagi ya kan, belum saya tutup, dan untung saya angkat gitu ya. Kalau enggak tidak ada klarifikasinya. Pertanyaan, bilang aja kali Bang, lo malu di saat itu. Ada nggak teman-teman yang nonton tuh videonya Bang Refli Harun dengan topi merah ya kan? Ini akhirnya mereka berdua bertemu untuk kemudian setting supaya jangan terkesan malu-maluin. kenapa Anda kemudian menyampaikan informasi yang keliru kepada saya dan menyebabkan saya kemudian dibula-buli? Oke, silakan. Jadi gini loh, si topi merah ini akhirnya menjadi bulan-bulanan sama Refli Harun. Akhirnya istilahnya, dia mau mengkambing hitamkan si topi merah. Mbak Ella. Silakan. Baik, sebelumnya memang ini ya Pak, error level analysis itu banyak yang Analisis ya. Analisis itu banyak yang banyak yang salah kaprah sebenarnya. Oke. Di sini salah kaprah tuh diakui dalam konteks kemarin, tapi dia tidak mau mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu yang di-share oleh Dian Sandi itu sebagai Ella yang error. Tetap bagi dia itu asli, sudah seperti itu. Yang jelas ijazahnya Pak Jokowi palsu. ini saya ceritakan kronologinya dulu. Ya. Tim saya itu saat Pak Sofyan Effendi. Oh, Anda punya tim juga ya? Ya, ada tim di situ. Ya. Enggak sih, aku enggak berbobot mereka ini. Diketawain. Refli Harun update terbaru Egy Sujana di amnesti. Betul, internasional di London katanya. Itu Egy Sujana waktu ke Bareskrim pakai kursi roda, giliran ke London jalan kaki. Iya. Kita nonton yuk, kita lihat yuk. Di mana ya tadi aku tonton ya. Egy Sujana ini dia ada dua hal, selain karena memang sensasi untuk tuh by the way, dia ke London itu pakai duitnya siapa ya? Menurut teman-teman apakah itu, ya mudah-mudahan mungkin ya, beliau kan orang kaya gitu. Kira-kira teman-teman tahu nggak itu pakai duitnya siapa itu dia datang ke London itu ya? Menarik sih menurutku. Ya, di King Cross Station in London. Sehat ya, terlihat bahagia. Waktu di Bareskrim naik kursi roda. Seharusnya. Saya kira demikian. Nanti sampai tiba di amnesti kita buka lagi. Oke, sampai di amnesti. Pasti Dia udah masuk nggak keluar dari mobil? di Cikretek. Saya kesini. Oke. Ada dukungan dari FD
FDI. DI dan FDI, Forum Diaspora Indonesia. Besar betul dia dapat duit dia ya dari sini ya, jalan-jalan ke London ya guys ya. Ini makanya teman-teman itu ada yang mau nyawerin Bang siapa, Bang Andi ya, sama Bang Boy, bahkan sama gue juga disuruh datang ke Yamaguchi. Ya kayak gini-ginian itu. Segitunya. Ada kurang lebih 25 atau 26 negara. Wih. Pimpinan Chris Komari dan Sekjen. Walau tidak ada larangan tertulis, petugas Amnesty Internasional melarang pengambilan video di dalam area kantor, sehingga tidak ada video selama proses penyerahan dokumen di dalam. Oh iya? Oh udah masuk berarti ya? Masuk. Oke. Oh begitu, jadi nggak boleh di video dan sekarang udah keluar dengan kertas. Bagaimana kita mau percaya ya? Tapi anggap saja benar, kita nggak mau berprasangka buruk, kita anggap benar aja ya guys ya. Alhamdulillah barusan jam 11.30 Ya. waktu Norman, Mas Kris, Mas Agus proaktif nanyakan surat ini. Oke. Yang jelas tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10 bahwa kami ini pelapor, korban dan saksi nggak bisa dilapor balik. Ini hukum mana? Hukum rimba yang dipakai, mentang-mentang berkuasa kalian saya. Gimana ya? Menurut teman-teman, apakah kemudian mereka pelapor apa sih? Nggak ada, mereka tidak ada melapor apa-apa, cuma membuat aduan masyarakat di Barreskrim terkait ada ijazah palsu. Nah, sudah nggak masalah sih, Pak Jokowi kan nggak persoalkan itu. Tapi yang dipersoalkan adalah ketika mereka bikin kegiatan-kegiatan yang menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, mengkerdilkan Pak Jokowi, menjatuhkan harga diri dan martabatnya Pak Jokowi. Yang itu yang dilaporkan. Jadi yang dimaksud dengan jangan laporkan pelapor adalah dalam konteks ketika kasusnya yang sama. Kan gitu. Dan pelapor ini bukan dalam konteks apa ya, pelapornya yang mereka lakukan kan cuma melapor aduan masyarakat, Dumas kan kemarin. Jadi apa hubungannya gitu? Kita akan lihat situasinya akan seperti apa nanti. Tapi yang jelas kita berharap dari 12 nama yang kemudian dipastikan menjadi terlapor itu, ya saya berharap sih apa istilahnya ya, betul-betul mereka bukan cuma diproses dalam konteks hukum ya, dalam konteks dipertanyakan bla bla bla, tapi benar-benar mereka itu wajib kemudian untuk ya kalau bisa dieksekusi ya dieksekusi gitu. Ini 12 nama itu ya guys ya. 12 nama ini ada siapa-siapa sih di sini? Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurnia, Ruslam Effendi. Ruslam Effendi ini yang mana ya? Kalau ada teman-teman yang tahu tolong cari infokan ke aku. Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rati Fauzia, Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviani Susilo, Ali Ridho alias Aldo ya. 4 pelapornya ada Pak Jokowi, ada Andi Kurniawan, ada Lekcuman Adi Kurniawan kayaknya. Lekcuman Andi Kurniawan ya. Adi Kurniawan atau Andi. Mare Samusi Suken ya. Iya, masa ini si Egy Sujana ini lucu-lucu. Enak jidatnya aja. Kurang ajar gitu loh. Saya kasih tahu ilmu hukum tuh nggak boleh begitu. Tapi kenapa kami diperlakukan gitu? Bahkan yang kedua, standing point saya ini atau legal standing saya ini advokat. Dijamin undang-undang advokat. Advokat dijamin dalam konteks ketika dia bertugas, Pak Egy ya. Jadi kalau dalam konteks Anda bertugas kemudian ada tindakan yang kemudian mengganggu eksistensi saya Anda sebagai advokat, iya, aku setuju itu. Tapi dalam konteks lain ketika kalian membuat tindakan-tindakan yang menjatuhkan harga diri orang, itu nggak bisa. Itu tetap harus diproses.
Minta maaf ya Mas Egi ya. Lawan Jokowi jadi kafir gitu. Wih, Ini Tuhan nggak berani dilawan. Siapa yang lawan Jokowi jadi kafir gitu. wih. Kok kenapa kalian nggak ngerti hukum? Heran saya. Kok pada takut sama Jokowi? Jokowi kayak jadi Tuhan, nggak berani dilawan. Siapa yang lawan Jokowi jadi kafir gitu. Ini yang nggak benar. Ini musyrik. Wih, Nggak boleh dalam Islam itu. wih. Nggak boleh ada yang ditakuti, dicintai, digandrungi, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahu. Setuju Pak. Setuju aku, kalimat ini setuju. Persoalannya Pak Jokowi itu tidak ditakuti, tapi dicintai, dihormati gitu. Saya juga concern terhadap dakwah. Saya ingin tegakkan ajaran Islam yang benar. Saya ingin orang Indonesia tidak musyrik. Oke. Teman-teman muslim, beliau bermaksud untuk kemudian membuat kita semua agar tidak, padahal dia fitnahnya minta ampun sudah. Yang aku heran kok, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman. Kenapa banyak orang yang kayaknya memberikan dukungan ke beliau ini, artinya takjub gitu. Boleh teman-teman tulis di komentar kenapa orang-orang seperti Pak Egi yang menurutku minta maaf terlalu banyak fitnah orang itu terus banyak pengikutnya gitu loh. Tolong bantu share video saya, tidak hanya yang di channel di live ini, ada video-video sebelumnya, tolong di-share. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Doakan beberapa saat lagi akan akan tembus 100.000 subscriber, dan doakan juga kami YouTuber Nusantara akan tetap konsisten berjuang, dan dalam waktu yang tidak lama lagi kami akan datang ke IKN untuk melihat situasi perkembangan IKN, dan kita akan live streaming dari sana selama 5 hari guys. Saya Bang Bil, Offside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.